menyesuaikan dengan tema kegiatan dan lingkungan terdekat. Pembelajaran juga harus berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai sesuai potensi anak. Selanjutnya, ditentukan alternatif pikiran dalam mengungkapkan isi hatinya. Guru juga harus menguasai perkembangan bahasa. Selain itu, guru harus bersikap normatif, model, dan sebagai contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar. Lalu, bahan pembelajaran membantu pengembangan kemampuan dasar anak. Prinsip mengembangkan bahasa pada anak. Yang pertama adalah berbicaralah dua arah, ada timbal balik atau interaksi dengan anak. Libatkanlah anak dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah bacakan dan ulangi bacaan cerita dengan teks yang mungkin dapat diprediksi oleh anak. Yang ketiga adalah beri kebebasan dalam menyampaikan pikiran dan perasaan serta ditekankan pada spontanitas. Dan yang keempat adalah semangati anak untuk menceritakan pengalaman dan mendeskripsikan ide-ide dan kejadian yang mungkin penting bagi mereka. Yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan gagasan yang dimilikinya dan sekaligus untuk memupuk kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya adalah kunjungilah perpustakaan secara teratur. Mengunjungi perpustakaan secara teratur tidak hanya menumbuhkan sikap atau kesadaran akan budaya keaksaraan, akan tetapi anak akan belajar bahwa perpustakaan dapat menjadi tempat untuk mempelajari dunia di sekitar mereka dengan membuka banyak buku. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan anak haruslah dilakukan secara akrab. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator dalam perkembangan kognitif seorang anak. Hal ini berhubungan dengan keberhasilan ataupun keterlambatannya dalam berpikir dan berkomunikasi di lingkungannya. Secara umum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, antara lain. Pertama adalah intelijensi atau perkembangan otak dan kecerdasan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran intelijensi dengan pengukuran perkembangan bahasa. Jadi dapat diperkirakan apabila anak mengalami kekurangan dalam perkembangan bahasa, maka hal tersebut akan mempengaruhi pemerolehan hasil belajarnya. Yang kedua, jenis kelamin. Banyak dari penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari faktor biologis dan sosialnya. Perkembangan otak kiri pada perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Perkembangan dan pemerolehan bahasa terdiri dari berbagai kondisi fisik, diantaranya pada anak tersebut tidak terjadi masalah pada organ bicaranya, organ pendengarannya, maupun sistem di otak. Yang keempat adalah lingkungan keluarga. Tempat utama yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak adalah lingkungan keluarga. Di keluarga inilah lingkungan terdekat anak, jadi peran orang tua juga dibutuhkan agar anak dapat berkomunikasi dan berbahasa dengan baik. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada faktor ekonomi. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kelas ekonomi rendah. Orang tua dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Selanjutnya ada lingkungan budaya. Adanya perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dua bahasa atau bilingualis. Penguasaan dua bahasa merupakan hal yang populer dan menjadi tren belakangan ini. Namun, apabila anak harus berbahasa dua pada usia yang masih tergolong muda, misalnya kurang dari 2 tahun, yaitu pada saat perkembangan bahasa ibu belum sepenuhnya mantap. Hal ini akan menyebabkan anak mengalami kesulitan pada pengucapan kata dan penguasaan kata. Perkembangan bahasa anak pada usia sekolah dasar. Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar ditandai oleh suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi
Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena yang pertama, sebagai sarana bersosialisasi. Mereka tidak dapat berbicara, maka tidak diterima sebagai anggota kelompok mereka. Yang kedua, mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, maka orang tua tidak mengerti keinginan anak tersebut. Hasil penelitian Owens menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak usia sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 6 tahun. Memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan, mampu menyerap 20.000 hingga 24.000 kata, mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk kalimat pendek. Selanjutnya pada tahap tertentu sudah dapat mengucapkan kalimat lengkap. Yang kedua, usia 8 tahun. Mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya, mampu mengemukakan ide dan pikirannya meskipun masih sering verbalisme. Selanjutnya, usia 10 tahun. Mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama, mampu memahami pembicaraan. Selanjutnya, usia 12 tahun. Mampu menyerap 50.000 kata dan mampu berbahasa seperti orang dewasa.